Halo semua, balik lagi dengan SpongeBopedia, channel yang membahas tentang fakta unik dan misteri yang ada pada kartun SpongeBob. Sebelum gue lanjutkan video ini, terlebih dahulu jangan lupa untuk subscribe channel ini, serta berikan like, komen, dan share video ini ke sesama teman kalian yang juga penggemar kartun SpongeBob. Sebagai sebuah kartun yang sudah diproduksi sejak tahun 90-an, membuat kartun SpongeBob tuh seringkali terjadi suatu kesalahan di setiap episodenya. Karena sebagus apapun kualitas animasi dari kartun ini, tetap saja tak luput dari adanya suatu kesalahan yang tak sengaja diperbuat. Nah, kesalahan yang admin maksud ini tuh meliputi kesalahan penulisan kata, kesalahan detail tubuh karakter, kesalahan detail tempat, kesalahan di luar logika, sampai kesalahan adanya suatu adegan yang dihapus tanpa alasan yang jelas. Penasaran dengan penjelasan dari setiap kesalahan tersebut? Oke, dan berikut ini adalah 5 kesalahan pada kartun SpongeBob yang jarang disadari oleh penonton. 5. Kesalahan penulisan kata. Nah, kesalahan yang satu ini sering banget terjadi nih guys dalam kartun SpongeBob, yaitu kesalahan dalam penulisan kata. Admin gak tahu ya apakah hal ini disengaja oleh pihak Nickelodeon atau tidak disengaja, karena emang ketika ada tulisan yang salah tersebut, tulisannya malah typo. Contoh dari kesalahan penulisan kata ini bisa kalian lihat nih guys pada scene Tuan Crab yang baru saja keluar dari rumah sakit dalam episode Squid Day Off. Nah, di situ rumah sakitnya kok malah bertuliskan emergency ya? Kan yang benar itu seharusnya emergency. Lalu ada lagi nih ketika suatu scene dalam episode Graveyard Shift, di situ kan ada SpongeBob, Squidward, dan Ricard yang ada dalam satu frame. Nah, kalau kalian teliti dengan klip ini, pastinya sudah menyadari deh dengan keanehannya. Ya, di situ ada tulisan typo yang terletak di papan pemesanan. Tulisannya malahan order here. Kan seharusnya itu adalah order here atau pesan di sini. Kalau order here mah artinya malah jadi pesan didengar atau dengar pesanan ya. Ya pokoknya itulah maknanya. Selanjutnya masih sama nih guys, kesalahan yang ada pada bagian papan pemesanan. Kali ini yang salah justru malah pemesanan Krabby Patty-nya. Kan kalau yang benar itu tulisannya Galley Group. Lah ini kok tiba-tiba jadi bertuliskan Galley Group. Terus ada lagi nih kesalahan penulisan lainnya. Kesalahan penulisan ini terdapat pada sebuah barang produk yang bertuliskan Exploding Gum. Itu salah ya guys, harusnya huruf P-nya diganti menjadi O, yaitu Exploding Gum. Next, yang terakhir adalah kesalahan dalam penulisan nama pada bagian kredit. Kalau kamu menyadari ketika melihat opening kredit pada episode Help Wanted, kan di situ ada nama Stephen Hillenburg sebagai kreatornya. Terus lalu kenapa pas bagian pengarang ceritanya berubah menjadi Stephen Hillenburg? Wah, huruf N-nya hilang kemana nih? Well, bisa dimaklumi ya, karena kan episode Help Wanted itu episode pertama dari serial kartun SpongeBob. Mungkin dalam proses produksinya, minim dari ketersediaan kru dan tools membuat animasinya. 4. Kesalahan detail tubuh karakter. Sebagus apapun kualitas animasi pada kartun SpongeBob, tetapi tetap saja nih guys, di beberapa klip suatu scene seringkali terjadi kesalahan yang kalau ini sih kayaknya nggak sengaja deh oleh pihak Nickelodeon-nya. Soalnya emang bener kan kalau kesalahan yang terjadi pada detail tubuh karakter itu mungkin karena kelalaian selagi proses produksinya. Contohnya saja seperti yang terjadi dalam episode Krabby Patty Creator Feature. Nah, kalian menyadari nggak nih guys apa yang aneh dari scene ini? Well, kalau menurut kalian gak ada yang aneh, coba deh perhatiin ekornya Sandy. Kok nggak ada ya? Terus juga di episode Best Day Ever, ekornya Sandy malah berubah menjadi warna putih ya, menyatu dengan baju astronotnya. Lalu nggak hanya Sandy aja nih guys yang terdapat kesalahan dalam detail animasinya. Tuan Crab pun juga pernah mengalami hal serupa yang terjadi dalam episode Squirrel Jokes. Namun kali ini kakinya Tuan Crab malah hilang. Wah, kok jadi mirip kayak robot yang ada di film Star Wars gitu ya, desain tubuh Tuan Crab pada scene ini. Kesalahan selanjutnya terjadi pada SpongeBob dan Patrick. Nah, kalau si SpongeBob sering banget nih kesalahannya berupa giginya yang berwarna kuning, yang muncul dalam episode The Battle of Bikini Bottom dan Stormy Weather. Terakhir yang paling banyak kesalahannya justru malahan si Patrick nih, padahal kan dia kemunculannya nggak banyak seperti SpongeBob. Nah, kesalahan Patrick ini tuh berupa giginya yang mirip sama SpongeBob yang ada di episode Have You Seen This Snail, lalu muka Patrick yang tiba-tiba hilang di episode Wormy, dan tangan Patrick yang menyatu di badan SpongeBob dalam episode Atlantis SquarePants. Menurutmu wajar nggak sih ya guys kalau terdapat kesalahan detail tubuh karakternya? Well, menurut admin sih wajar-wajar aja ya kalau kesalahannya itu nggak terlalu parah. Ya intinya penonton tuh nggak sadar kalau adanya kesalahan dalam suatu scene tersebut. 3. Kesalahan detail tempat. Selanjutnya, mungkin sering kalian sadari nih kesalahan yang satu ini,
Ya, kesalahan tersebut adalah kesalahan detail tempat, entah itu letak tempatnya yang aneh atau tiba-tiba tempat tersebut hilang seketika tanpa alasan yang jelas. Contoh dari kesalahan detail tempat seperti rumah SpongeBob yang tiba-tiba hilang di episode Bubble Stand dan Idiot Box. Wah, padahal kan di kedua episode tersebut SpongeBob lagi bermain permainan meniup gelembung dan kerdus ajaib di depan rumahnya. Kok bisa hilang ya rumah nanasnya itu? Lalu rumah batu Patrick pun juga pernah hilang di episode The Smoking Peanut ketika scene SpongeBob sedang berbicara dengan Squidward di depan rumahnya. Nah, sekarang gantian rumahnya Squidward yang hilang di episode A Pail for Gary. Di situ kan ada scene yang memperlihatkan monster peliharaannya SpongeBob kabur dari rumah nanasnya, tapi kok di sekeliling rumah SpongeBob itu nggak ada rumahnya Squidward dan juga Patrick ya. Terus di episode Insomniac pun juga sama. Scene yang memperlihatkan SpongeBob yang sedang berjalan ke rumah Patrick, kok di tengah-tengah rumah mereka nggak ada rumahnya Squidward ya. Lalu yang terakhir ini mungkin juga sering banget nih terjadi kesalahan detail tempatnya. Ya, tempat yang admin maksud ini adalah Cambucket. Kalau kalian selalu teliti ketika memperhatikan letak posisi Cambucket, pastinya kalian sering menyadari kan guys, kok tiba-tiba di beberapa episode secara tidak langsung restoran Cambucket itu hilang keberadaannya. Seperti yang ada di episode Pressure, ketika scene SpongeBob yang menantang Sandy lomba lari menuju Krusty Krab, tetapi di situ terlihat nggak ada restoran Cambucket di depannya. Lalu masih banyak lagi nih beberapa adegan yang menampilkan restoran Cambucket yang hilang secara mendadak. Dan ternyata nggak hanya restoran Cambucket saja yang hilang, restoran Krusty Krab pun juga pernah mengalami hal yang sama dalam episode Plankton Get the Boots. Scene di mana menampilkan sisi luar restoran Cambucket, tetapi di situ terlihat nggak ada akses jalan raya menuju Krusty Krab, yang artinya berarti di depan Cambucket itu adalah tanah kosong karena nggak ada akses jalanannya. Mungkin yang menjadi alasan kenapa tempat-tempat tersebut tiba-tiba hilang seketika tuh kayaknya pihak animatornya males deh menggambar ulang tempat tersebut dalam satu frame. Karena kalau ada tempat itu dalam satu frame, nantinya penonton malah fokus ke tempatnya dan bukan pada karakternya. Kalau menurut admin sih gitu ya guys, kalau kalian gimana? 2. Kesalahan di luar logika. Di antara beberapa kartun yang ada saat ini, mungkin hanya kartun SpongeBob saja nih guys yang memiliki latar cerita di bawah laut, namun logika yang ada di dalamnya tuh seperti berada di daratan. Contoh dari keanehan tersebut misalnya kenapa ada api di bawah laut. Padahal udah jelas kan ini jenis api unggun bukan lava hasil ciptaan gunung api bawah laut. Terus kok kenapa ada pantai di bawah laut? Jelas-jelas kartun ini sudah berlatar di bawah laut, tapi kok kenapa ada pantainya segala? Ditambah lagi, ikan-ikan di sana bisa berenang di pantai tersebut, dan ada juga yang tidak bisa berenang. Kan sudah jelas mereka semua tinggal di bawah laut, kok masih ada aja ya yang nggak bisa berenang? Kalau udah di bawah laut, kenapa SpongeBob pas minumnya malah ngambil air dulu hayo? Kenapa nggak langsung diminum aja gitu air lautnya? Apa yang SpongeBob minum ini adalah air tawar kali ya? Yang lebih anehnya lagi sih, kok bisa ya Tuan Crab mendengarkan musik dengan menggunakan headphone di matanya? Emangnya letak telinga kepiting itu menyatu dengan matanya apa? Terus di bawah laut juga pernah ada burung kenari yang muncul di kantor kerjanya Tuan Crab. Padahal burung itu kan makhluk darat, bernafasnya gimana coba kalau di bawah laut? Nah, yang paling anehnya lagi, gimana coba barang-barang elektronik seperti TV, radio, kulkas, blender, panggangan, dan perangkat elektronik lainnya tuh bisa menyala di bawah laut. Bahkan si Karen juga yang merupakan komputer bisa menyala di bawah laut tanpa pernah mengalami konslet. Lalu dari mana aliran listrik tersebut berasal? Kalau emang bener aliran itu berasal dari belut laut, tapi kok nggak ada tokoh utama berspesies belut laut dalam serial ini? Kalau tokoh figurannya sih banyak, lantas listrik itu muncul dari mana coba? Kalau yang ini sih di luar logika banget ya guys. Well, mungkin keanehan-keanehan tersebut memang sengaja dibuat oleh pihak animator, karena ya memang hal-hal aneh pada kartun SpongeBob itu kan merupakan parodi dari kehidupan nyata. Tapi ada juga yang mengaitkan tentang dampak radiasi nuklir yang pernah terjadi di Bikini Atoll, sehingga membuat para warga yang tinggal di sana tuh jadi aneh nggak jelas. Kalau menurut kalian gimana nih guys? Kalian lebih setuju kalau keanehan di luar logika pada kartun SpongeBob itu murni hasil kesengajaan animator atau dampak dari radiasi nuklir yang pernah terjadi di Pulau Bikini Atoll? 1. Kesalahan yang dihapus. Kalau kalian sering nonton kartun SpongeBob melalui channel TV lokal, pastinya wajar-wajar aja lah dan sepertinya juga sudah biasa dengan adanya adegan yang dipotong atau di-cut karena menurut mereka itu sedang menampilkan adegan kekerasan. Tapi gimana jadinya nih guys kalau adegan yang dipotong itu emang sengaja dihilangkan oleh pihak Nickelodeon karena menampilkan sesuatu yang vulgar dan tidak layak ditonton oleh anak-anak yang menjadi target utama dari kartun ini. Contohnya saja terjadi dalam episode Procrastination,
yang dimana menampilkan ketika SpongeBob sedang mengerjakan tugas esai sekolah mengemudi di dalam rumahnya. Nah, ternyata dalam klip ini ada adegan yang dihapus oleh pihak Nick loh guys. Adegan itu memperlihatkan SpongeBob yang bosan mengerjakan tugas esai lalu ia mengintip keluar melalui jendela pada rumahnya dan melihat kondisi sekitar di luar rumahnya. Tampaknya kondisi yang SpongeBob lihat di bagian luar rumahnya tersebut sangatlah ramai. Dan ada suatu adegan di mana Patrick yang sedang memijat punggung belakangnya Sandy. Lalu tak lama kemudian muncul klip di mana mobil balap yang sedang mengalami kecelakaan di dalam pikiran SpongeBob. Well, untuk versi bahasa Indonesianya, admin nggak tahu ya scene ini dihapus atau tidak. Namun di beberapa negara yang menayangkan episode ini dengan tegas telah memotong adegan tersebut karena alasan yang vulgar dan menampilkan suatu kekerasan. Lalu juga ada adegan dalam episode Suits yang memperlihatkan di mana Patrick yang sedang menyiksa SpongeBob di ruangan penyiksa dengan memakai topeng layaknya seorang algojo. Nah, adegan ini juga dihapus karena alasan kekerasan. Soalnya itu masa SpongeBob diikat di tempat penyiksaan dan kenapa juga Patrick di sini mengenakan topeng yang aneh tersebut. Dan terakhir, adegan di mana SpongeBob yang ingin meledak dalam episode Texas. Mungkin ini adalah kesalahan animasi ya, namun tampak seram juga nih ketika SpongeBob ingin meledak seisi tubuhnya berwarna merah. Sebenarnya masih banyak lagi ya guys adegan-adegan yang dihapus lainnya. Oke, di next video nanti akan admin jelaskan secara detail konten tentang 5 adegan pada kartun SpongeBob yang sengaja dihapus oleh Nickelodeon. So, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya guys, agar kalian tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Oke, mungkin segitu saja penjelasan tentang 5 kesalahan pada kartun SpongeBob yang jarang disadari oleh penonton. Kalau semisal ada suatu kesalahan kata maupun informasi mengenai penjelasan yang telah admin berikan ini, mohon koreksinya ya guys. Barangkali dari penjelasan tersebut ada yang keliru ketika disebutkan. Sebenarnya sih masih banyak lagi ya guys kesalahan lainnya dalam kartun SpongeBob. Mungkin kalau semisal konten ini ramai, nanti akan admin buatkan part 2-nya. Dan bagi kalian yang ingin request tentang pembahasan fakta dan misteri yang ada di kartun SpongeBob juga bisa komen di bawah ya guys dengan mencantumkan hashtag Tanya SpongeBob. Karena nantinya pertanyaan dengan topik yang menarik akan gue jadikan materi untuk konten video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk follow akun Instagram kita @SpongeBobpedia untuk melihat screenshot random SpongeBob. Oke, see you next time guys. Sampai bertemu di video selanjutnya.